Jadi kita nanti memposisikan pasien dengan posisi yang nyaman. Kalau misalnya posisinya sambil tiduran, ya berarti nanti pasiennya suruh diminta untuk mendekat ke sisi sebelah yang akan dilakukan perawatan. Nah, kemudian kita siapkan posisinya sudah selesai, kemudian kita siapkan perlak di sini. Ya, kita siapkan perlak di bawahnya. Di bawah ini. Nah, ingat posisi kantong nanti menyesuaikan dengan aktivitas pasien. Jadi kalau pasiennya dia banyaknya saya mau tiduran aja, jadi dia posisinya nanti kantong itu miringnya ke sini. Tapi kalau misalnya pasien itu dia mobile, maksudnya saya mau pengen jalan-jalan hari ini, jadi dia posisinya nanti menghadap ke sini. Atau misalnya kalau misalnya untuk yang semi ya, jadi bisa disilang seperti ini. Jadi tidak terlalu tegak lurus begini, tidak begini juga. Karena nanti kalau misalnya dia mau ke kamar mandi misalnya, susah juga ya. Jadi nanti posisinya agak menyerong. Nah, kita siapkan di sini, kemudian kita piala ginjal ya. Dekatkan di sini ya, kemudian kita siapkan kresek, kantong kresek, kemudian kita cuci tangan ya. Kita bisa saja lakukan evaluasi kepada pasien gimana perasaan pasien dengan terpasang stoma seperti itu. Jadi itu adalah untuk mengkaji psikologisnya ya. Jadi apakah pasien itu ada perasaan minder gitu, ataupun perasaan body image ya, gangguan body image ya. Jadi makanya untuk pembuatan stoma itu tadi membutuhkan waktu lama, itu termasuk dalam mempersiapkan psikologis pasien ya. Jadi dia harus menerima. Makanya kalau misalnya ada perkumpulan orang dengan stoma itu namanya apa ya? Jadi ada asosiasinya ya. Jadi orang-orang dengan stoma itu memang mereka kan membutuhkan dukungan psikologis yang cukup tinggi ya, dari keluarga, dari tenaga kesehatan, sehingga itu memang ada ostomis saya pernah ikutin webinarnya itu ya. Kemudian kita ambil ya, misalnya pasien kita akan melakukan pencucian ya. Ya seharusnya ini misalnya ini bebas komnya ya, ini kom ya. Jadi kita siapkan cairannya di sini, cairan komnya ya. Kemudian kita ambil pinset ya, untuk membuka, ataupun kalau misalnya tidak membuka kita tidak menggunakan pinset. Kita kaji luaran ya, kalau misalnya bening itu akan tampak, atau kalau misalnya dia ini penuh atau tidak ya. Kemudian kita lepas ya, di sini kita harus siapkan pasak ataupun kapas untuk ininya ya. Nanti kita ambil kapas di sini untuk kemudian dibersihkan, kapas sublimat ya. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa feses yang ada di dalam di atas ininya ya, di atas stomanya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kresek kalau ini disposable ya. Kemudian kita ambil pasak ya. Jadi pertama kita kaji juga tadi ya, yang area lukanya. Misalnya kita lihat di sini apakah ada iritasi atau tidak, kemudian stomanya ini apakah membengkak atau tidak. Kalau misalnya biasanya di awal-awal itu stomanya itu dia seperti bibir kena sengatan lebah ya, jadi gede gitu, menonjol
menonjol merah ya, tapi nanti seiring berjalannya waktu dia akan mengempis, nanti dia akan mendatar ya, jadi dia kempes gitu. Jadi kalau sudah jadi stomanya itu bagus. Jadi kalau misalnya awal-awal itu memang memerah karena memang ada proses inflamasi. Jadi kita lihat apakah misalnya itu membengkak karena ada infeksi atau tidak ya, itu akan kelihatan. Kalau misalnya infeksi biasanya merahnya itu merah kehitaman karena memang isinya mungkin purulen ya. Tapi kalau misalnya merah seperti mengkilat gitu ya, terus kemudian merahnya nyala terang ya, itu aman ya, artinya itu adalah proses inflamasi biasa. Yang harus kita pastikan adalah batas di antara stoma dengan kulit ini apakah ada iritasi atau tidak. Jadi kita bisa merencanakan untuk pemberian tadi salep ya, jadi perlu salep atau tidak ya, atau perlu betadin atau tidak. Jadi misalnya ini karena memang pasiennya masih di rumah sakit, jadi masih ada proses inflamasi, nanti kita akan cuci luka atau kompres luka dengan betadin. Nah pertama kita cuci luka ya, jadi luka sama saja pada cuci luka ya. Jadi nanti kita bersihkan ya, pertama dari area ini dulu, dari atas ya, bekas fesesnya, kemudian kita ambil lagi, baru kemudian kita ke bagian sisi. Jadi sisinya kita bersihkan melingkar ya, jadi dibersihkan sampai kemudian bersih ya. Nah baru setelah itu kita beri misalnya bedak ya, bedak zinc ya, atau kita olesin dulu betadin ya, diolesin dulu betadin pada area yang ininya, jadi diteteskan ya. Kemudian kita oleskan di lukanya tadi ya, jadi kita pakai betadin kering aja, jadi tidak usah dikasih kompres. Nah baru setelah itu kita kasih bedak ya, bedak zinc di sisi-sisinya, dicerot-cerotin aja, cerot kayak gitu ya. Kemudian kita ratakan dengan jari aja, ratakan ya. Nah baru ini selesai. Kalau misalnya tadi untuk memberikan keamanan, takutnya nanti ada feses keluar, boleh kita tutupin dulu dengan kasa ya. Jadi takutnya nanti lagi kita belum selesai fesesnya udah keluar. Nah kita tutupin dulu dengan kasa, kemudian kita siapkan kantong yang barunya ya. Kantong yang baru ini kan yang biasa ya, yang disposable ya. Jadi nanti kita buka kayak gini. Nah di sini ini ada plastik ya, stiker ya, stiker. Jadi nanti stiker ini kan sebenarnya ada ininya ya, ada diameternya. Jadi nanti kita ukur ya. Jadi kalau misalnya yang stoma yang kayak di sini ya, stoma yang kayak di sini, nih model kayak gini, ini kan dia masih tertutup ya, jadi belum ada lubang kayak gininya. Jadi dia masih tertutup, jadi kita ukur ya. Jadi ukurnya dengan cara menekuk. Jadi ininya tuh ditekuk seperti ini, harus simetris ya. Kemudian misalnya kita ukur diameternya, jadi kita ambil di bagian tengahnya ya, jadi medium ya. Misalnya kita ukur bagian tengahnya ya, jadi ukur, oh ini luasnya dari sini ke sini misalnya ya, luasnya. Jadi kita bisa melihat, oh ini dari sini ke sini ya. Kemudian kita buat seperti ini. Nah ini nanti ujung yang ini dengan ini harus ketemu kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang manual kayak gitu ya, ini harus sudah diinikan ya. Nah seperti ini, jadi kan diameternya kelihatan. Memang sih ada beberapa produk ini kan sudah dia ada garis ya, melingkar. Jadi kita memang ngikutin itu, baru kemudian kita gunting
gunting, jangan lupa ini jangan sampai kena ya. Nah seperti itu. Oh misalnya kita gunting, tadi tuh guntingnya mana ya? Nah baru kita gunting, ngikutin ini ya, ngikutin guntingnya ya, jadi ke sana ya, berlubang. Kalau ini kan udah ada ya, jadi kita pura-puranya kita belum ada. Nah kan ini udah berlubang, jadi kita sesuaikan dengan diameter ya, jadi jangan terlalu kekecilan, jangan terlalu kebesaran. Bagusnya ketika itu benar-benar plek gitu ya, jadi dia pas ya. Baru setelah itu kita dipasangkan, nanti ini dilepas ya, jadi dilepas, dipasangkan ya. Saya tidak anukan lah pokoknya, nanti ini untuk demonstrasi ya. Jadi udah bener ini dilepas ya, jadi ini dikasih udara ya, kayak gitu. Jadi posisi kita nanti kita tanyakan dulu kepada pasien tadi ya, bahwa pasien nanti akan mobilisasi. Jadi kita dia kadang tidur kadang ini, jadi kita posisinya agak nyerong. Jadi nanti kalau misalnya posisi pasien itu dia tiduran terus, posisinya kayak gini ya, jadi dia melintang. Tapi kalau misalnya posisi pasien itu dia akan banyak jalan, saya seharian ini saya mau jalan-jalan atau duduk atau apa, posisinya tegak lurus seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia posisinya banyak aktivitas antara duduk dan ini, kita melintang saja. Jadi pada saat dia tidur masih bisa jatuh fesesnya ke sini. Pada saat dia jalan berdiri juga nggak terlalu tinggi gitu posisinya. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi ini sudah ya kita tempelkan ya. Kemudian kita edukasi kepada pasien nanti untuk kaitan dengan apa saja yang harus dilakukan ketika misalnya fesesnya itu sudah penuh. Kemudian juga jangan lupa untuk melatih pasien untuk mengganti kantong sendiri ya. Itu kalau misalnya nanti menjelang pulang. Tapi kalau misalnya pada pasien yang masih dirawat di rumah sakit ya, maka kita yang membantu ya untuk melepaskannya. Jadi nanti ini dilepas ya. Tuh, ini sudah nempel. Nah, jadi ini nempel kayak gitu. Udah nempel kayaknya. Seperti itu. Ini nanti biar bisa dipakai lagi. Ya, jadi kita coba lakukan aja dengan cara ini ya. Kemudian tadi testernya mana? Jadi nanti kalian demonstrasinya, latihannya sama ini ya, penggantinya. Jadi gantinya saya di sini. Ini supaya diam aja sih ya. Kalau aslinya sih nggak usah pakai plester karena dia sudah nempel ya, kayak gitu. Ini mah hanya untuk membantu supaya nanti bisa digunakan pada demonstrasi berulang-ulang. Oke, kita selesai ya. Kemudian kita anjurkan misalnya pasien untuk menggunakan wewangian ya, karena memang peristaltik usus itu dia akan terus keluar, jadi mungkin akan muncul gas ya, flatus. Jadi kayak orang kentut gitu ya. Jadi kan nanti keluar gas gitu. Jadi itu kan membuat ruangan juga nggak nyaman gitu baunya. Oke, kemudian kita bersihkan alatnya ya. Alat kita. Kemudian jadi kayak seperti tadi kan nempel ya, jadi
jadi di paling lombatinnya kan, jadi ini lombatin, ini di depan kayak gitu, jadi biar nggak sakit maksudnya ya. Jadi kalau menurut SOP-nya ya kalau misalnya pakai pinset nggak apa-apa, nanti bisa dipakai lagi. Kemudian membuang kantong stoma ke tempat sampah, membersihkan kulit sekitar stoma, membersihkan